Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan punya anggaran untuk mengganti seluruh mobil para menteri dengan maung sebagai kendaraan dinas pejabat negara. Hal tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo yang meminta jajaran Kabinet Merah Putih menggunakan mobil produksi PT Pindad sebagai mobil dinas resmi. Rencana penggunaan mobil maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan dinas para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga di Kabinet Presiden Prabowo Subianto semakin menguat. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa memastikan rencana pengadaan kendaraan dinas jenis maung itu sudah masuk dalam perencanaan anggaran. Meski demikian, realisasi pembelian masih menunggu kesiapan industri dalam negeri. Tahunnya harusnya ada, cuma kan rupanya kapasitasnya belum cukup, jadi dibalikan tahun ini. Tahun depan saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya, Pindadnya. Kalau siap ya ada uangnya. Tapi ditargetkan kapan itu kira-kira Pak? Untuk semua tergantung industrinya. Kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang itu campur. Tapi kita siap. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin meminta seluruh menteri dan pejabat mulai menggunakan mobil maung sebagai kendaraan dinas. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri. Dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai maung. Saya nggak mau tahu tuh. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai mobil itu. Sementara itu pada Maret 2025 Kementerian Pertahanan RI telah menyerahkan 700 unit kendaraan khusus maung MV3 kepada TNI Polri untuk dijadikan kendaraan operasional. Unit yang diserahkan dibalut kelir berbeda-beda sesuai dengan warna khas institusi pengguna. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto perintahkan jajaran Kabinet Merah Putih gunakan mobil dinas produk dalam negeri kendaraan maung. Sebelumnya, Prabowo sudah terlebih dahulu menggunakan maung produksi PT Pindad sebagai mobil kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kabinet Merah Putih memakai kendaraan maung sebagai mobil dinas resmi. Maung merupakan kendaraan taktis ringan berpenggerak roda 4 produksi PT Pindad yang ditujukan untuk mendukung operasi pertempuran jarak dekat dan jelajah medan sulit. Maung Garuda memiliki bobot 2,95 ton, panjang 5,05 meter, dan lebar 2,06 meter, serta tinggi 1,87 meter. Maung didesain untuk memiliki kemampuan manuver yang gesit dan handal guna mendukung mobilitas pengguna di berbagai medan. Tidak hanya itu, maung memiliki kecepatan aman 120 km per jam, transmisi manual 6 speed, dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. Sebelumnya MV3 Garuda Limousine atau maung Garuda menjadi kendaraan resmi Presiden Prabowo Subianto. Hal ini merupakan momentum bersejarah karena maung Garuda merupakan hasil karya anak bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko RI Purbaya ungkap bakal ada penangkapan besar-besaran terhadap mafia yang merugikan negara. Ia pun mengaku telah memegang daftar nama pelaku yang terlibat dalam aktivitas penyelundupan. Usai sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin malam, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa ungkap akan memproses penangkapan besar-besaran pelaku penyelundupan atau mafia barang-barang ilegal. Mafia yang dimaksud terkait kasus penyelundupan tekstil, baja, dan barang lainnya. Purbaya pun menegaskan saat ini ia telah memegang daftar nama pelaku yang terlibat dalam aktivitas penyelundupan itu dan tinggal melaksanakan proses hukumnya. Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan. Tinggal kita pilih aja siapa yang mau diproses. Potensi pengembaliannya berapa triliun, Pak? Belum tahu, masih kita hitung. Kasih ya. Sejak beberapa waktu lalu, Purbaya telah melakukan bersih-bersih jajarannya di Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak.
Bahkan Purbaya tidak segan memperingatkan dan mengancam akan memecat siapapun anak buahnya yang bertindak di luar aturan dalam bertugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapitsus Aris Marsudianto ungkap pesan yang disampaikan Presiden Prabowo agar negara Indonesia bisa adil, makmur, dan sejahtera. Menurut Prabowo, hal tersebut bisa dilakukan dengan membersihkan diri masing-masing terlebih dahulu. Pesan itu disampaikan Prabowo pertama kali saat dirinya dilantik sebagai kepala negara. Prabowo pun menegaskan ekonomi Indonesia bisa maju dengan pemerintah yang bersih. Dan pemerintah yang bersih terjadi bila aparat tidak melakukan praktik korupsi. Aris mengaku telah menanamkan visi misi Prabowo dalam pikirannya. Ia pun berharap pesan itu juga bisa memotivasi para pejabat dan juga masyarakat lain. Bagaimana landas saya tanamkan di kepala saya sejak dulu, ya saya cukup lama dengan beliau, yaitu negara akan adil, makmur, dan sejahtera bila mempunyai pertahanan dan ketahanan yang handal dan kuat. Ekonomi kita makmur akan terwujud bila pemerintahan bersih. Pemerintahan yang bersih akan tercipta bila aparaturnya tidak korupsi. Hari ini Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek, diperiksa oleh penyidik Jampitsus Kejagung RI, di mana Nadiem diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya terkait kasus dugaan korupsi laptop. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diperiksa oleh penyidik Jampitsus Kejagung RI terkait kasus dugaan korupsi Chromebook pada hari Selasa. Nadiem diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya di Kejari, Jakarta Selatan. Menurut Kapus Penkum Kejagung RI, Anang Supriyatna, pemeriksaan Nadiem dilakukan di Kejari, Jakarta Selatan, dekat rutan tempat Nadiem ditahan karena Nadiem dalam proses pemulihan pasca operasi. Yang bersangkutan diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka lainnya. Kenapa di Pitsus, Pak? Kenapa di Kejari? Kan rutannya di sana. Terus yang kedua juga secara ini maksudnya baru sembuh dari kesehatan operasi supaya tidak terlalu jauh. Penyidik terus mendalami bukti-bukti untuk memperkuat berkas perkara dan mengembangkan penyidikan terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam proyek pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022. Pemirsa, perburuan terhadap buronan Kakap Riza Khalid memasuki babak baru yang lebih agresif oleh Kejaksaan Agung. Beberapa aset berupa rumah, tanah, dan kendaraan sudah disita oleh Badan Pengolahan Aset Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung telah memindahkan kendaraan sitaan Muhammad Riza Khalid, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018 hingga 2023. Kendaraan milik tersangka telah berhasil disita oleh Badan Pengelola Aset dan dibawa ke rumah penyimpanan benda sitaan negara. Selain kendaraan, penyidik juga telah menyita rumah milik anak Riza Khalid di daerah Hang Lekir, Jakarta, dan sebuah tanah seluas 3.000 meter di Bogor. Memang dalam penanganan perkara pengolahan minyak mentah yang dimana ada salah satu tersangkanya ada MRC yang sekarang sedang menjadi DPO kita, kita di samping kita melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan untuk dihadirkan di Indonesia, penyidik juga melakukan kegiatan aset tracingnya, di mana ada beberapa aset yang sudah kita dapat dan ada beberapa kendaraan mewah yang sudah kita sita, kurang lebih hampir 10 unit lebih ya. Itu sedang berada sekarang di Rubasan di bawah kendalinya PPA ya, Badan Pemulihan Aset, dan juga sebuah rumah dan beserta tanahnya kurang lebih 3.000 meter di daerah Rancamaya, daerah Bogor. Dan terakhir kemarin penyidik juga sudah melakukan penyitaan
aset berupa tanah dan bangunannya berupa rumah di daerah Hangkelir 11, Baru Jakarta Selatan atas nama putri dari yang MRC sendiri. Perburuan terhadap Riza Khalid masih terus dilakukan oleh pihak Kejagung dengan melakukan permintaan red notice dari Interpol yang hingga kini diharapkan bisa segera didapatkan. Kalau berdasarkan data lintasan yang disampaikan oleh imigrasi, yang bersangkutan terakhir berada di negara tetangga, dan terhadap permohonan kita untuk penyidik sudah meminta red notice melalui Interpol NCB di Indonesia dan sudah diteruskan oleh NCB ini ke NCB internasional di Lyon, dan beberapa saat lalu juga tinggal kita mudah-mudahan bisa cepat ya. Agar mempermudah penangkapan tersangka, pencabutan paspor tersangka menjadi langkah taktis untuk mengunci ruang geraknya di luar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung belum tetapkan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina sebagai buronan, meski sudah banyak desakan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, menjelaskan strategi pencarian dan proses eksekusi Sylvester saat ini sepenuhnya diserahkan kepada Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Anang, tim Kejari Jaksel kini tengah melakukan pencarian terhadap Sylvester Matutina. Karena proses tersebut masih berjalan, maka penetapan status buron belum dapat dilakukan. Prinsipnya kita Jaksa Eksekutor di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sedang mencari yang bersangkutan, dan mereka juga sudah mengambil langkah-langkah hukum nantinya. Itu strategi mereka dan kita tunggu. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono tegaskan pemerintah masih kaji skema penyelesaian utang kereta cepat WUSH. Menurut Agus Harimurti Yudhoyono, persoalan utang sedang diupayakan agar selesai secara kolektif. Pemerintah masih mengkaji berbagai opsi penyelesaian dan juga skema keuangan untuk menyelesaikan utang kereta cepat WUSH. Salah satunya dengan melihat potensi peran Danantara sebagai holding BUMN yang menaungi proyek tersebut.